Ya, silakan Bu Rina. Ya, terima kasih Pak Fahrul. Ini sebelum dimulai, mungkin menunggu dulu rekan-rekan yang masih sedikit masuknya ya Pak Fahrul. Ya, Bu, sambil jalan aja. Sambil jalan. Ya, Sudah ada Ibu Siti Hajar. Ini Assalamualaikum Bu Siti Hajar. Bapak Amin juga sudah ada, mungkin belum bisa on cam ya. Sudah ada juga Pak Selamat, Alhamdulillah dari Banten sudah standby. Juga ini ada Ibu ya, Ibu Wajuningsih. Ibu Wajuningsih Lestari. Eh, ini di mana ya? Angkatan baru atau sudah lama ini? Bu Wajuningsih. Juga Alhamdulillah sudah ada Bintang, Ibu Bintang N. Yuliana Pak Tajudin dari Ambon. Alhamdulillah sudah masuk. Untuk rekan-rekan yang bisa on cam, mungkin saya harapkan bisa membuka videonya supaya acara ini lebih hangat ya, lebih fokus juga lebih bersemangat, kita bisa lebih memudahkan untuk silaturahmi. Bagi yang sudah bisa membuka on cam, membuka kameranya, saya harapkan untuk bisa menemani saya untuk membuka kameranya ya. Ibu Siti Hajar mungkin, Bapak Amin, Bapak Slamet, kemudian Bapak Tajudin juga dari Ambon, Ibu Bintang Yuliana barangkali. Oke, Ibu Bintang sudah siap. Karena kalau on cam itu menambah semangat khususnya bagi saya. Jadi serasa diperhatikan dengan baik gitu. Mungkin karena saya seorang pendidik ya, kalau misalnya ada interaksi dengan murid gitu, ada interaksi dengan yang lain, jadi menambah semangat kita gitu. Mungkin kalau misalnya di sini banyak yang on juga menambah semangat untuk coach kita memberikan memberikan materi-materinya lebih bersemangat gitu. Kalau misalnya sendiri uh, kurang, mungkin ada kurang semangatnya juga karena tidak langsung bisa interaksi ya. Terima kasih untuk Ibu Bintang Yuliana. Assalamualaikum. Salam Ibu, salam kenal. Salam kenal juga. Ibu sudah lama atau baru mengikuti The Seven Awareness? Lama dulu Bu. Oh sudah lama. Tapi Iya. saya baru bertemu ya dengan saya ya Iya, Bu. sempat vakum gitu Bu. Kemarin ketemu anak koi baru deh ini dapat info lagi. Jadi bersemangat lagi setelah bertemu ya. Iya, insya Allah Bu. Ibu tinggal di mana? Saya di Cianjur Bu, angkatan 26 kemarin The Seven Awareness. Baru Masya Allah. baru kemarin. Bulan kemarin. Alhamdulillah, Bulan semangat. kemarin. Ya, alhamdulillah juga bisa berkenalan dengan Ibu ya yang sudah lama. Masya Allah sudah sendiri ya itu Ibu Enggak Bintang. juga Bu. Tentunya sudah banyak pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah didapat setelah mengikuti webinar ini. Sudah pasti sudah mengikuti proses dengan baik ya Bu ya. Belum juga Bu, masih belajar. Masih belajar. Ibu Mangga tinggal di tuh mampir kalau ke Pamulang deket Pak Nakoy. Oh deket, masih satu konsul, satu konsulat Panako ya. Tapi itu kalau deket itu sering bertemu ya Bu ya? Enggak juga Bu.
Beliau Enggak juga. sibuk. Saya juga masih ada si kecil ini, jadi terhubung Jaraknya aja berapa? teman-teman. Jaraknya berapa jauh tuh ke rumah kesadaran? Ke rumah kesadaran 15 menit. Dekat banget. Itu Iya. bisa kapan saja bisa datang ke rumah kesadaran ya Bu ya. Itu dia Bu, justru yang deket ini malah yang semangat yang jauh-jauh. Yang jauh itu penuh perjuangan. Sayangnya ini Pasti Bu lebih yang belum sempat recharge lagi dengan Pak Nakoy, Masya Allah. iya. Tapi alhamdulillah malam ini Ibu bisa hadir juga ya di webinar ini. Mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahmi ya Bu ya. Main ke Cianjur, Amin. lewat main ke rumah. Mohon Cianjurnya di mana Bu? Di dekat sih di Kecamatan Cianjurnya saya. Nanti dikasih nomornya ya Bu. Oh, siap 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 Ibu Bintang. Siap, nanti saya kirim ya. Sama-sama Biar Ibu nanti juga ke ya kalau Cianjur kesini diantos. ya, insya Allah. Insya Allah, terima kasih Bu Yuliana. Mudah-mudahan saya Amin. bisa berkesempatan sambil Amin. healing. Mangga. Iya, Dilanjut ini Mangga. ada juga Ibu Siti Hajar, ini belum on. Ibu Siti Hajar, mungkin sudah bisa bergabung. Alhamdulillah, Pak Amin, Ibu Tari, Bapak Selamat juga sudah ada. Bapak Tajudin. Dari Hong Kong juga alhamdulillah ini malam ini Ibu Darti, mungkin masih sibuk Ibu Darti ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa standby. Iya Kemudian betul Bu Rina masih menidurkan mama ini belum tidur. iya, Yes. masih Oke. bertugas ya Bu Darti ya. Iya betul. Ya, tapi alhamdulillah sudah bisa menyimak ya Bu Darti. Semangat Iya Bu Darti. alhamdulillah Bu Rina. Sukses terus di Hong Kong Bu Tetap Darti. semangat. Iya Bre. Di Ya, Hong boleh Kong silakan dimulai Bu Rina. ya Pak, dimulai saja. Ya, silakan. Sudah nanti sambil jalan berjalan. Ya, sambil berjalan kita nunggu Ya, yang lainnya bergabung ya Pak ya. ya, betul. Sudah jam 8 lewat 20 menit. 18 ya. Kita mulai saja acara malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, Coach Nakoy, yang terhormat juga Direktur Utama Rumah Kesadaran Indonesia, Bunda Dewi Umroni Yusuf, yang terhormat juga rekan-rekan semua yang greet pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas inayahnya lah pada malam hari ini kita bisa bermuajah kembali dalam acara webinar yang rutin kita laksanakan setiap malam Selasa. Yang insya Allah pada malam ini akan mengambil tema ABC ya. ABC ini awareness before change ya. A-nya awareness, kemudian B-nya before, C-nya change. Insya Allah nanti Coach akan lebih banyak membahas masalah ini dan mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan baik ya. Kemudian tak lupa juga sholawat beserta salam, mari kita sama-sama limpah curahkan kepada Baginda Mustafa Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang greet, alhamdulillah kita masih bisa, dan di sini mungkin ada yang sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan ataupun ada yang baru saja seperti saya baru bulan kemarin. Kemudian mungkin di sini sudah hadir juga yang akan mengikuti seminar Say the Seven Awareness yang 3 hari nanti, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya dengan baik nanti dengan fokus dan mudah-mudahan berhasil sesuai dengan tujuan kita ya, terus meningkatkan
mental kita dalam training-training ini, karena kita sama punya tujuan ingin menjadi manusia di atas rata-rata. Tentu saja jangan lupa kita terus berproses untuk menjadi manusia yang berhasil, menjadi manusia di atas rata-rata. Terus kita ikuti semua training ini, setiap webinar ini, menjadikan mental kita di atas rata-rata, kemudian menambah wawasan pendidikan kita juga di atas rata-rata, kemudian juga usaha kita juga menjadi manusia di atas rata-rata, kemudian juga mengikuti, kita terus berproses mengikuti poin-poin penting yang sudah diajarkan coach dengan baik, teratur, dan juga disiplin. Mudah-mudahan dengan terus kita berproses ingin menjadi manusia di atas rata-rata, mudah-mudahan berhasil dengan baik, ya, berhasil dengan apa yang sudah kita cita-citakan. Baiklah Bapak Ibu semua, pada malam hari ini insya Allah ada beberapa acara seperti biasa, ada sambutan, kemudian literasi dan testimoni. Dan pada malam hari ini mungkin kita lanjut saja. Untuk yang pertama ada sambutan dulu ya dari Amin. Sehat selalu dimurahkan rezekinya, sukses luar biasa, wabarakatuh. Lain abadu. Marilah sejuk-sejuk dingin di luar ya. Ya ini juga karena udaranya memang ya sedang musim hujan ya. Namun kita semangati acara agar kita bisa menjadi manusia di atas rata-rata. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Coach Nakoy, Ustaz Nana Qasim Yusuf, juga Direktur Rumah Kesadaran, Ibu Dewi Umrohni Yusuf, NPD, sehat selalu beserta keluarga, sukses, bahagia. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, minadz-zulumati ila nur. Ya. Ada beberapa informasi biasa kegiatan sedekah Jumat. Ya, sebelum ada sedekah, ya, sedekah makanan, karena itu Jumat berkah. Mudah-mudahan yang ikut membersamai sedekah Jumat itu selalu dimurahkan rezekinya ya. Juga juga sebagaimana malam ini setiap Senin malam kita ada preview webinar The Seven Awareness. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Rina. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrul atas informasi-informasinya dari Rumah Kesadaran Indonesia ya. Mungkin untuk yang baru dan akan mengikuti The Seven Awareness ini jangan lupa juga saya tekankan lagi bahwa training The Seven Awareness akan dilaksanakan pada tanggal 17, 18, dan 19 Februari. Dan bagi yang belum mendaftarkan, mungkin kita bisa mengajak rekan-rekan di luar kita yang belum masuk, bisa diinformasikan kepada teman-teman lainnya.
Masih ada waktu, sekarang masih tanggal 13 ya Pak Fahrul, masih tanggal 13 Februari, jadi masih 4 hari lagi. 4 hari lagi masih bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti The Seven Awareness, karena ilmu ini penting banget dan tidak ada di tempat lain. Mungkin hanya di sini dengan Coach Nakoi kita akan mendapatkan sesuatu yang istimewa ya, yang bisa membentuk hati dan jiwa kita menjadi lebih baik lagi. S2, S3 juga nggak ada itu Bu, ada di sini. Nggak ada. Setingkat apapun mungkin belum ada, karena ini hubungannya dengan hati dan jiwa ya Pak Fahrul, Ya, dan ini benar-benar penting banget untuk membentuknya gitu, dan disinilah tempatnya. Dan kita juga yang sudah menjadi alumni mungkin harus selalu mengikuti training dan webinar. Karena apa? Karena hati kita itu kadang meningkat, kadang menurun ya Pak Fahrul. Kadang kalau kita lagi menurun itu ada rasa malasnya, ada rasa bosannya. Nah, untuk itu kita mudah-mudahan selalu diberi semangat untuk selalu hadir mengikuti webinar yang selalu diadakan rutin ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk selanjutnya, mari kita dengarkan dulu literasi malam ini yang akan dibacakan oleh Ibu Umi Malika dari Nganjuk. Mungkin sudah hadir Ibu Umi Malika. Bernyanyi bersama. Siapa diriku, kemana langkahku? Ku sadari hidup dan matiku hanyalah untukmu. Ampuni aku yang selalu berlumur dosa. Ampuni aku yang jauh dari jalanmu.
Oke, itulah tadi lagu The Seven Awareness ya. Kita telah simak bersama-sama. Dan selanjutnya ini Ibu Umi Malika sudah hadir atau belum ya? Kelihatannya belum hadir. Umi Malika dari Nganjuk. Belum terlihat ya Pak Fahrul? Mungkin beliau itu sedang di rumah sakit kayaknya. Bu Erni, Umi Malika sedang sakit ya? Walau alam bisawab. Soalnya aku tanya belum jawab, belum dibalas. Oh iya. Atau mungkin malam ini mungkin di cancel saja ya untuk literasi malam ini. Ini yang sedang on Ibu Erni saja, Bu Erni. Iya, buku The Seven Awareness yang belum dibalikin. Oh, masih dipinjam ya kemarin dari kemarin. Nggak enak karena orang tuh baca kalau nggak selesai nggak enak kalau diambil. Suruh beli aja Bu Erni bukunya. Nah, justru saya ya kalau ada rezekinya ntar beli aja lagi. Biarin buat di Iya, sekolahan itu. Iya, iya. Oh iya. Mungkin Ibu Bintang mungkin bisa. Halo, Assalamualaikum Ibu Bintang. Kalau buku Tuan Tudais ada, bisa saya Waalaikumsalam, bacakan. Bu. Apa bisa untuk literasi malam ini Ibu Bintang? Belum ready, Bun. Nggak ada Belum ready. prepare. Masih itu ya sama anak ya kecil. Iya, nyambi lagi online itu si Bian, si anak. Oke. Insya Allah nanti, Bu. Oh iya. Mungkin yang lainnya ini malam ini ada Pak Tajudin dari Ambon. Mungkin bisa. Halo, Assalamualaikum Pak Tajudin dari Ambon. Ibu Atik dari Malaysia mungkin sudah bisa on Ibu Atik atau masih sibuk ya? Oke, boleh. Siapa Ibu Atik ya? Ya, boleh Mbak Rina. Oh iya, terima kasih Bu Atik ya udah ready ya Bu Atik di Malaysia. Oke, silakan Oke. Ibu Atik. Malam Halaman ini berapa? literasinya bab 3 The Seven Awareness of Success. Halaman berapa tuh Mbak? Bab 3 halaman 93 Bu Atik. 93. Ya, bab 3-nya halaman 91 ya. Oke. Awareness of Success Bu Atik. Oke. Not the power of love, ah? Iya. The power of love, right? Iya betul. Di halaman 93-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The power of love. Jadikan cinta sebagai ibadah dan beribadahlah dengan cinta. Suatu pagi yang cerah di sebuah kota yang megah di Amerika, Manhattan, kelihatan indah dan mempesona. Di antara ribuan rumah ada satu rumah yang besar dan megah, yang di dalamnya terdiri dari 3 orang. Di luar rumah itu terdiri 3 orang pengemis yang sedang menatap rumah itu dengan saksama. Lalu ketiganya mengetuk pintu secara bergantian. Tak lama setelah ketukan ketiga, pintu terbuka. Lalu muncul di dalamnya sosok perempuan setengah baya sambil berkata, "Silakan masuk, silakan duduk." Mereka pun masuk dan memperkenalkan diri satu persatu. Yang pertama bernama Kaya, yang kedua bernama Sukses, dan yang terakhir bernama Cinta. Salah satu pengemis itu berkata, "Silahkan pilih salah satu dari kami untuk tinggal di sini. Bila satu yang terpilih, maka 2 dari kami harus keluar dari rumah ini. Kalian bisa pilih Kaya, Sukses, atau Cinta. Itulah perjanjiannya," katanya. Terlihat kebingungan di mata ibu setengah baya itu, dan dia berkata, "Saya akan panggil suami saya dahulu untuk minta pendapat kepadanya." Tak lama kemudian muncul suaminya, dan dia menjelaskan kepada suaminya perihal tamunya yang aneh. Suami istri tersebut terlihat bingung untuk menentukan pilihan. "Kita pilih si Kaya saja," kata. "Kalau kita kaya,
Kita bisa beli mobil, Jaguar, tanah, properti, rumah, dan tentunya kita banyak uang. Kita bisa memberi uang kepada orang yang membutuhkan. Kita pilih kaya saja, kata sang suami kepada istrinya. Kenapa tidak kita coba pilih sukses? Karena menurut orang bijak, kaya belum tentu sukses, tapi kalau sukses pasti kaya. Kalau kita sukses, kita bisa membantu orang lain agar sukses seperti kita, ujar sang istri kepada suaminya. Lama mereka berdiskusi untuk menentukan pilihan siapa yang akan tinggal bersamanya, sementara ketiga tamunya hanya duduk tersenyum penuh makna. Di antara perdebatan itu, dari tangga atas ada anak kecil berusia 9 tahun mengatakan, "Pap, Mam, mengapa kita tidak mencoba memilih cinta? Banyak orang kaya dan sukses, tapi hidupnya hampa tanpa ada cinta." Kata-kata anak itu begitu pendek, tapi mengagetkan kedua orang tuanya. Lalu dalam hati mereka berkata, "Ya, kita pilih cinta." Tiba-tiba tamu itu mengagetkannya sambil berkata, "Sudah cepat, tentukan pilihan. Kalian memilih yang mana?" Suami tersebut berkata, "Kami pilih cinta." Namun anehnya, yang lain tetap saja tinggal. Yang lain tetap saja tidak pergi, yaitu si kaya dan si sukses. Dalam kebingungan, sang suami berkata, "Mengapa kalian tetap diam? Bukankah perjanjian adalah bila salah satu dari kalian terpilih, maka dua dari kalian keluar? Mengapa sekarang semua tetap di sini?" Ketiga tamunya secara bersama maju. Salah satu dari mereka berkata, "Pilihanmu tepat. Jika kamu memilih si kaya, maka cinta dan sukses harus keluar. Jika kamu memilih sukses, maka cinta dan kaya harus keluar dari rumah ini. Akan tetapi jika kamu memilih cinta, maka kaya dan sukses tidak bisa dipisahkan. Kaya dan sukses adalah bagian dari cinta. Jalan yang kamu tempuh sangat tepat karena sungguhnya jalan menuju kekayaan dan kesuksesanmu adalah cinta." "Two of love." "Selamat kawan," ujarnya dengan senyuman kemenangan. Lanjut atau habis, Bu? Lanjut dulu, Bu. Oke. Cinta adalah jalan menuju kesuksesan. Jika Anda berada di tempat yang sulit dan segala sesuatu menentang, Anda sampai-sampai Anda merasa tidak akan mampu bertahan lebih dari semenit lagi. Jangan pernah menyerah, karena justru itulah tempat dari waktu ketika gelombang akan berbalik. Habib Bickerstove. Cerita di atas sangat menarik dalam kehidupan kita. Baik kaya atau kekayaan, sukses atau kesuksesan, dan cinta sangat penting. Dalam prakteknya banyak orang terjebak hanya mengejar uang, sehingga dia mendapatkan pelabelan kaya. Di sisi lain juga banyak orang yang dalam hidupnya hanya mengejar kesuksesan, sehingga ketika kesuksesan itu hilang, maka dia sangat sakit hati. Kekayaan dan kesuksesan penting bagi kita sebagai seorang khalifah atau pemimpin. Akan tetapi kendaraan yang kita pilih adalah cinta, bukan benci, amarah, ambisi, dendam, sirik, iri, atau sifat-sifat penyakit hati lainnya. Manusia sebagai seorang khalifah yang diutus Tuhan memiliki misi yang mulia. Tentunya setiap manusia menyadari tugas penting yang Tuhan berikan. Tugas ini tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Bahkan makhluk semulia malaikat pun tidak diberikan kemuliaan tugas ini, apalagi binatang dan tumbuhan. Inilah salah satu alasan manusia diutus sebagai khalifah. Satu, Ya, cukup sudah. Bu Atik. Ya, cukup Bu Atik. Sementara segitu dulu literasinya. Karena waktu juga mungkin udah jam 20:44. Terima kasih Bu Atik di Malaysia. Sehat selalu Bu Atik dan selalu semangat ya. Amin. Selanjutnya mungkin ada beberapa testimoni ya, yang insya Allah ini akan disampaikan oleh Pak Slamet ya. Karena Pak Slamet ini sudah banyak pengalaman
keberhasilan, juga keajaiban-keajaiban yang sudah diraih, dan mungkin malam ini mari kita sama-sama mendengarkan agar menambah semangat bagi kita untuk terus berusaha dengan baik ya, untuk menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia di atas rata-rata. Untuk Bapak Slamet, kami persilahkan Pak Slamet. Oke, makasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Kosnakoy, Bunda Dewi di Rumah Kesadaran, Kang Fahrul di pengurus Rumah Kesadaran, Bu Rina Lutfiah, pembawa acara kita MC yang great, Terima dan kasih. Bu Ati Malaysia. Selamat malam Bu Ati. Malam juga, Pak. Terima kasih. Ada Bu Pras, Bu Bintang, Bu Siti Hajar, Pak Amin, Pak Tajudin di Ambon. Sama ya di Ambon dengan di Malaysia ya waktunya. Darti di Hong Kong, Mbak Cuplu, Bu Eni Sarti, ada Iya Kang Pak, Hambali, hadir. ada Mbak Rina di Hong Kong, ada Pak Sadiran, ya semuanya yang Selamat great. malam Pak, selamat, salam sehat. Malam, amin Bu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho, rahmat, pelindungan, dan ampunan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Amin. Sehingga di malam yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim di dunia maya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa para pengikutnya lama akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang great, tadi Bu Rina udah menyampaikan banyak kayak gitu ya. Saya jadi malu. Satu hal yang Semangat. seperti yang telah disampaikan tadi oleh Bu Malaysia, yang di Malaysia, eh Mbak Atik ya, Atik di Malaysia, Bu Ati. bahwa Bu Atik di Malaysia, bahwa apa yang kita lakukan adalah karena cinta seperti itu. Saya juga mengikuti apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Coach Nakoy. Saya angkatan 13 untuk Seven Awareness di bulan Oktober 2021. Terus untuk 21 Days-nya saya angkatan yang ke 63 seperti itu. Itu pada masa-masa pandemi. Suatu hari yang apa ya, kita disibukkan oleh berita-berita yang berdebar-debar karena COVID-19 yang pada waktu itu sedang rame-ramenya. Diajak dengan diajak oleh Bunda Dr. Nurlela Ahmad, teman lama ya, kaget gitu ya. Ayo ikut Zoom. Kita ikut belajar di Kasnakoy, yaitu 21 Days to be One Transhuman. Saya kata, apa itu? Udah ikut aja kan itu. Diajak ikut aja, akhirnya ikut. Jadi berbagai setelah kita ikutin 21 hari belum tuntas waktu itu, langsung juga ikut yang Seven Awareness-nya disambung. Nah, berkat itu beberapa keajaiban-keajaiban yang nampak yang bisa kita ikuti. Akhirnya saya ketemu juga dengan Mas Hambali. Dengan Mas Hambali kita bisa jalan-jalan bareng-bareng, kita bisa kopdar gitu ya. Saya sempat beberapa kali ke Rumah Kesadaran ya, dengan tadi kenapa? Karena ada rasa cinta kan itu. Karena cinta kita terhadap apa yang disampaikan oleh Coach Nake, oleh guru kita seperti itu.
memberikan sebuah pembelajaran kepada kita semuanya. Kita setelah mengikuti 21 Days itu ada suatu rasa percaya diri. Ada rasa percaya diri, ada rasa tenang jika menghadapi suatu masalah. Pada waktu itu saya juga tiba-tiba kedatangan tamu ya, secara tidak langsung ke saya menyodorkan suatu surat kan itu ya. Dan surat itu bukan surat cinta, tapi surat tagihan. Jadi ada surat tagihan ke saya menyatakan bahwa jika dalam waktu 2 minggu tidak dilunasi, maka akan berhadapan di depan hukum seperti itu. Saya konsultasi ke Kos Nagoy, Kos ini ada permasalahan seperti ini bagaimana seperti itu. Pada saat itu saya sudah tenang menerima surat itu, saya tenang saja seperti itu. Saya sampaikan bahwa ditanya apa tanggapan Bapak terhadap surat ini gitu ya. Saya katakan apa yang harus saya tanggapin. Saya ngobrol, ajak santai dengan dianya dengan penuh biasa kita ajak berdiskusi dan saya sampaikan bahwa saya tidak merasa punya hutang seperti itu, seperti yang disampaikan. Walaupun ada itu bukan, kalau saya katakan itu bukan hutang karena istilahnya mungkin balas jasa seperti itu. Tapi kenapa harus dibebankan kepada saya seperti itu? Dengan angka 40 juta ya. Masih ini masih agak lumayan tuh 40 juta. Saya katakan wah 40 juta lumayan juga ini. Akhirnya dengan request naga udah afirmasi saja. Oke, akhirnya saya berafirmasi seperti yang diajarkan Eka Saudara. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat, saya bahagia, saya kaya, saya terbebas hutang kan gitu kan. Dan karena saya tidak merasa hutang seperti itu. Nah, akhirnya 2 minggu setelah itu mereka datang lagi ke saya dengan pimpinannya, dengan bosnya yang dari Bandung. Ya. Bilang ke saya, Pak, mohon maaf bahwa tagihan yang kemarin tidak dibebankan ke Bapak kan seperti ke saya kan itu ya. Tidak jadi dibebankan ke saya karena pernyataan yang saya sampaikan seperti itu. Akhirnya, oh, alhamdulillah, ya, karena dia juga santai, kita juga santai seperti itu. Nah, ini akhirnya merupakan sebuah pada saat kita menghadapi suatu masalah, bukan yang dibesarkan itu bukan masalahnya ya, ya Mbak Rina ya. Yang dibesarkan itu bukan masalahnya, tapi solusinya kan itu. Solusinya seperti apa? Makanya itu yang membuat kita semakin yakin dengan belajar, belajar dan belajar di apa yang disampaikan oleh Pak Nakri seperti itu. Kang Farul lebih paham terkait dengan itu semuanya. Ini juga yang membuat kita semakin yakin. Oh iya, apapun yang kita lakukan, kalau kita menghadapi suatu masalah itu tidak tergesa-gesa itu akan eh, baik hasilnya seperti itu. Nah, itu. Kemudian juga permasalahan-permasalahan yang lainnya yang saya mendapatkan tugas baru ya. Kalau kata orang, wah, oh ini tugasnya jauh banget kan itu ya. Eh, Mungkin baru ini saya yang dari Kabupaten Pandeglang, kemudian ditugaskan di Kabupaten Lebak seperti itu. Ya. Beda kabupaten tapi satu provinsi seperti itu. Nah, kalau kita menjalaninya dengan apa ya, menerimanya dengan agak tidak enak, mungkin tidak seperti ini kejadiannya. Tapi akhirnya kita terima dengan posisi itu bahwa saya jalani apa yang menjadi perintah dari atasan kita dengan surat tugas itu, dengan SK-nya. Maka alhamdulillah di Lebak malah justru kita banyak ketemu dengan teman-teman baru, kita ketemu dengan orang-orang yang hebat kan itu ya, yang banyak kita mengajak perubahan dengan teman-teman itu. Dan mereka merasakan dengan kehadiran saya ya, kehadiran saya itu membawa apa ya, membawa manfaat bagi mereka. Karena saya sampaikan bahwa yang kita ajarkan adalah apa yang disampaikan oleh Coach Nakpol seperti itu. Nah ini
ya, ajaran-ajaran seperti itu akhirnya membawa ada Bu Tuti, ya, ada Bu Haja Nida, ada Bu Yanti, Bu Susi, banyak sekali ya teman-teman yang mengikuti itu dan merasakan bagaimana eh, keajaiban apa yang disampaikan oleh Coach Nako itu benar adanya seperti itu. Makanya pikiran kita yang selalu mengatakan bahwa di mana pikiran tertuju di situ energi akan mengalir. Ya. Jadi satu hal yang memberikan pemahaman kepada kita untuk senantiasa bisa eh, meyakini, kita yakin dengan apa yang akan kita lakukan seperti itu. Ya intinya bahwa dengan mengikuti kegiatan ini apa ya 21 days kemudian Seven Awareness ya insya Allah nanti di tanggal 17, 18 dan 19 ya ya Purina ya. Iya, Ini waktu itu saya pengen juga ke Cianjur tapi ternyata ditunggu Pak. nggak ketemu. Saya hanya Mudah-mudahan sampai ketemu di batas di apa di Cipanas ya di sampai ke ya, Istana Pak. Cipanas dengan Oh iya, Kosnafe dengan Mas Hambali kegiatan dengan apa dengan Kementerian Agama Pusat yaitu di Cipanas. Ya berkat iya, dengan iya. Kosnafe juga wah, saya sering dipertemukan pada saat kegiatan-kegiatan Kemenak Pusat itu saya bisa ikut ya ya di hotel nginep di hotel gratis ya Kak Hambali ya. Hmm. Kemudian di Tanjung Lesung juga sama kan gitu. Sebenarnya ini katanya memberikan sebuah apa ya apa yang kita inginkan, apa yang kita ajarkan dan itu adalah karena cinta. Ya sebenarnya ya banyak lagi nanti mungkin yang lainnya. Di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi ya. Bu Rina, mungkin itu dulu ya. Cukup dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Selamat mengikuti kegiatan ini dan ayo bergabung yang belum ikut Seven Awareness tanggal 17, 18, 19 ditunggu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi kesadaran wabarakatuh. Indonesia. Indonesia. Mbak Erni, ya semangat. Salam. Wih. Mana Pak deriannya Pak? Deriannya Pak. Jadi gak tuh Pak Baru. Benar-benar kirain saya di sini ya. Udah bilang banget. Nanti Bu, kan di Parung banyak Bu. Di Parung. Iya, iya. Oh, Parung banyak ya. Iya. Makasih Bu Rina. Ya, terima kasih Pak Slamet dari Banten, luar biasa, Masya Allah ya. Sudah begitu banyak keberhasilan ternyata Pak Slamet ya, dari mulai Amin. ada penagihan hutang sekian juta, sampai pada akhirnya menjadi seorang pejabat pemerintah ya Pak Slamet, Alhamdulillah, wa syukurillah itu benar-benar satu keajaiban yang sudah diraih. Mungkin sehabis ini juga Pak Slamet, insya Allah ya, sudah pasti kalau kita yakin Pak Slamet akan lebih banyak lagi mendapatkan sesuatu hal yang istimewa, yang ajaib ya Pak Slamet. Amin, amin, amin. Benar, apalagi sudah sering mengikuti, sudah sering ikut bersama coach itu udah benar-benar udah great, udah di atas rata-rata. Dan mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir malam ini mengikuti jejaknya Pak Slamet ya, berhasil mencapai impian-impian kita menjadi manusia di atas rata-rata ya Pak Slamet. Mudah-mudahan Amin. Ya, semangat semuanya. semangat. Baiklah rekan-rekan Ingrid, mungkin sudah tiba saatnya kita malam ini ya ingin segera mendengarkan materi yang pastinya akan luar biasa yang akan disampaikan oleh coach kita malam ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dengan baik ya. Lihat dulu layar berikut.
Inilah waktunya Anda adalah pilot untuk diri Anda, keluarga Anda, dan juga perusahaan Anda. Selamat datang dalam acara Seven Awareness Training. Seven Awareness for Good. Great ini adalah cara yang tepat bagi kita untuk memulai pengembangan diri. Saya Ingrid Kansi yang barusan bersama teman-teman dari Perusahaan Indonesia mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Bapak Nakoy mengenai wajib awareness yang luar biasa, membuat kita semua terbuka akan arti perjuangan dalam kehidupan. Di dalam pelajaran ini kami belajar bagaimana cara bersyukur, ikhlas, dan bagaimana menemukan titik balik dalam kehidupan kita untuk bergerak dari good menjadi great. Masih di mute, Bu. Rina belum di mute. Ya, itulah tadi rekan-rekan semuanya yang telah kita saksikan bersama tayangan-tayangan dari seluruh sepak terjangnya guru kita yang luar biasa. Ini benar-benar luar biasa, begitu banyak sekali momen-momen atau training-training yang sudah dilaksanakan oleh guru kita ya. Trainingnya luar biasa dari semua kalangan dan terlihatnya yang mengikutinya itu bukan orang biasa, tapi orang yang benar-benar sudah ada dalam kesuksesan juga. Mereka ingin lebih, bukan hanya sukses, tapi menjadi orang-orang yang great. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang great ya, di atas rata-rata. Dan sudah tidak sabar lagi, mari kita dengarkan materi-materi yang luar biasa tentunya yang akan disampaikan oleh guru kita, Coach Nakoy. Kepada yang terhormat, Coach, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Ya. Insya Allah Indonesia semakin hari semakin baik ya, semakin Amin, ya Allah. berkah dan juga damai ya, tidak ada perang, konflik. Amin. Karena didoakan terus ya, minimal seminggu bisa 4 kali ya, Pak Selamat, oleh komunitas rumah kesadaran ya. Salam kesadaran Indonesia. Terima kasih MC kita yang great, Bu Rina, kemudian tadi Pak Fakhrul, ada juga Pak Selamat, Bu
Atik ya di Malaysia dan teman-teman di Hong Kong, Mbak Joplo dan teman-teman ya, sahabat-sahabat yang great. Selamat datang Bu Mudira juga ya. Ini yang akan bergabung di angkatan 27 ya, Bu Erni ya. Tepuk tangan dong untuk teman-teman yang great ya. Iya, Senang Coach. ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa, teman-teman yang great ya. Eh, Bu Bintang, apa kabar? Ada Bu Tari ya tadi ya. Bu Tari, Pak Sadiran ini juga dari mana ya Pak Sadiran ya? Pak Sadiran tuh kalau nggak salah saudaranya Mami Zoplo. Oh ya, dari Hong Kong ya, Baju Pulau Enggak, ya. ada di Surabaya. sini Surabaya. Oh ya 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 ya, betul ya, inget ya, lupa saya. 21 Days di Transumen, Coach. Iya iya betul betul. Tapi Pak Sadiran belum sempat awareness ya? Belum. Ya ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat, Bu Siti Hajar, terima kasih Pak Amin. Tadi juga dari Ambon ya, Pak Tajudin, dan sahabat-sahabat yang ini lengkap semua, 3 negara, Hong Kong, Malaysia, Indonesia. Ada dari Palembang juga Pak Slamet ya, Bu Musta'anah di Palembang, ada Bu Siti Riji ya, ada teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Saya ingin menampilkan satu slide yang teman-teman bisa pahami ya, bahwa sebuah perubahan apapun, baik dalam kesehatan, dalam keuangan, ternyata nggak cukup sebatas ya knowledge atau pengetahuan, tapi butuh satu langkah yang disebut dengan awareness before change, atau sebuah kesadaran ya. Karena kesadaran itu melahirkan sebuah tindakan, gerakan, dan ini mendorong seseorang untuk ya berubah lebih baik lagi, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang gue. Kalau kita lihat di layar di sini bahwa untuk menjadi manusia di atas rata-rata, modal yang paling basic adalah saya sadar gitu ya. Jadi self awareness ya, bahwa kalau kita sadar ya, kalau dalam bahasa Jawa itu sadar kan adalah bangun ya, atau dalam kacamata lebih luas adalah spirit ya, atau kebangkitan atau spiritualism ya, sebuah kebangkitan jiwa untuk hidup lebih baik lagi, sadar bahwa mati itu pasti, maka akhirnya ibadah kan itu. Sadar bahwa sukses lebih baik daripada nggak sukses ya, sadar bahwa mulia lebih penting daripada misalnya bodoh gitu ya. Nah, kesadaran ini menjadi modal utama untuk kita menjadi manusia di atas rata-rata. Tetapi kalau tidak sadar, terkadang dimotivasi sedemikian rupa pun, tetap aja kita sulit ya melakukan sebuah perubahan. Seperti teman-teman kenal di dalam buku One Minute Awareness, bahwa perubahan itu bagikan sebuah telur. Kalau Anda mengetuk dari luar, justru akan pecah dan rusak. Tetapi ketika diketuk dari dalam, justru kehidupan baru akan lahir. Jadi ini yang kemudian ilmu ini memang betul kata Bu Dina, ilmu ini nggak ada di kelas. Mau Anda sampai doktor juga agak sulit ya. Karena alumni Seven Awareness banyak yang profesor juga ya. Pak Slamet ya, Mbak Joplo ya, kan sekelas dengan Mbak Joplo itu profesor itu. Betul ya Mbak Joplo ya? Betul, Coach. Profesor Wahidin. Betul ya? Dr. Wahidin yang sekarang sudah punya rumah sakit itu tuh, Coach. Ya, itu satu kelas dengan Mbak Joplo di Hong Kong. Saya nggak tahu satu grup sama siapa tuh pas selamat waktu kelompok thinking atau silent ya, waktu nyanyi. Profesor Wahidin ya. Dan tampil loh. Betul ya Mbak Joplo ya, tampil nyanyi ya? Iya, tampil dan nangis-nangis juga. Jadi profesor suruh nyanyi dan nggak bisa gitu, ternyata akhirnya bisa juga ya. Teman-teman ini sama-sama. Bahkan tidak Joplo sendiri yang nangis ya, Coach. Profesor pun di saat mengikuti Seven Awareness nangis paling dalam, paling dalam, nguguk-nguguk dah, pokoknya dapat.
saat Hari menemukan hari kotak pertama amal. itu dikuras habis air matanya. Iya. Apa saya? memang Iya, Coach. dia profesor juga manusia kan, jadi beliau juga punya mimpi yang belum tercapai, punya banyak masa lampau yang belum dibersihkan gitu kan. Mungkin ada kata-kata yang salah terucap kepada putra atau putri, tetapi sulit merangkulnya kembali karena menurut Imam Ghazali bahwa yang terjauh adalah masa lalu kan. Jadi siapapun kita nggak bisa kembali ke masa lalu ya. Dan membutuhkan metode, kan, membutuhkan cara bagaimana kita bisa merangkul kembali masa lalu. Dan istilah self-awareness adalah clearing the past. Clearing, membersihkan masa lampau. Nah ini tidak mudah teman-teman yang great. Kita akan jalan agak sedikit tergendong atau terlambat langkahnya kalau kita memang ya belum clearing the past, membersihkan di masa lampau. Masa lampau ini ya memorinya banyak, yang disebut dengan brain memory. Memori yang besar tapi lama-lama pelan. Ya, nah, misalnya kalau Anda pula atau sekarang selesai Zoom ini lihat lemari, ternyata ada banyak sekali baju yang nggak dipakai, tetapi baju ini tidak dikasih ke orang. Nah itu memori besar kita tuh kayak gitu. Jadi besar tapi sempit karena nggak pernah dibersihkan ya teman-teman. Nggak pernah dibuang, ya nggak pernah dikasih ke orang lain sampah-sampah tersebut ya teman-teman. Akhirnya ya dia menumpuk, menyumpal dan membuat lemari kita sempit. Tetapi karena ini nggak kelihatan ya nggak bisa, apalagi yang nggak punya metodenya, terapinya, nggak tahu bagaimana melakukan clearing the past. Yang terjadi akhirnya kita bertumpuk setiap tahun, lemarinya makin penuh, bajunya nggak muat, malah bajunya di luar, gantung di mana-mana. Nah, itu adalah metafor bagi seseorang yang memang belum selesai dengan awareness of thinking-nya gitu. Di bagian yang pertama dalam self-awareness, teman-teman. Nah, waktu itu Profesor Wahidin ini dia anaknya mau pulang dari Yogyakarta kedokteran dan mau ngelamar menjadi PNS di Ciamis di puskesmas. Dan sebagai seorang profesor kimia di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan di Institut Agama Islam Cirebon, maka buat dia memiliki klinik atau rumah sakit kecil itu adalah mimpi yang impossible. Ya Mas Slamet ya. Ini sekelas profesor loh. Ini bisa cross-check, tanya langsung ke Mbak Joblo yang satu kelas. Jadi kalau kita nggak terlatih, kita pun terkotak-kotak gitu. Tadi sekelas guru besar pun terkotak-kotak bahwa sulit membuat rumah sakit karena nggak ada pengalaman membuat rumah sakit, nggak punya teman-teman di rumah sakit, nanti bagaimana, bagaimana dan bagaimana. Tapi beliau ini Mbak Jolo termasuk peserta yang nggak diajak oleh saya itu Profesor Wahidin. Jadi beliau adalah dia menemukan self-awareness. Jadi suatu hari dia ke Cirebon karena ngajarnya di Cirebon, ya in Cirebon, ketemu dengan direktur Rumah Sakit Permata Cirebon dan dia mau belajar wirausaha, belajar entrepreneurship. Kemudian kata Dr. Asad TKL harus punya guru, profesor gitu. Ya guru saya dokter gitu, Dokter Asad maksudnya. Guru saya Dokter Asad aja gitu. Dokter Asad bilangnya jangan saya ya. Nanti saya kenal dengan guru saya. Nah dikasihlah nomor telepon saya itu. Dan dia antusias sekali itu Pak Slamet pengen gabung di Zoom. Waktu itu kan online kan full online. Jadi 21 days ikut, habis 21 days self-awareness ikut. Ya. Teman-teman Inggris, sahabat-sahabat debat. Sebenarnya selain keajaiban itu ada keajaiban yang dahsyat kalau ditanya itu Mas Slamet. Makanya kalau ketemu tuh dia
kalau ketemu saya langsung pernah 2 kali ketemu tuh ya bahasa Indianya apa ya, merebes mili ya, nangis kayak anak kecil ketemu orang tua gitu ya. Lalu usia saya jauh dengan beliau ya. Tapi beliau kenalin ke istrinya, ini mah ini loh, Sernako ini, Coach Nako gitu. Waktu ketemu di salah satu tempat di Bandung. Dan dia itu punya tagihan itu, anak perusahaannya dia punya usaha sama temennya, punya tagihan di anak perusahaan Telkom. Hampir bertahun-tahun nggak pernah cair, nggak pernah. Pokoknya anggaplah uang ini sudah nggak bisa diurus gitu. Dan saya bilang ke beliau waktu itu, waktu habis 21 days, ikut aja 7 Wellness, Prof. Nanti praktekkan aja langsung. Itu walaupun nggak lunas total, tapi hampir 50% itu kemudian diselesaikan. Dan tanpa dengan ribet, tanpa dengan pengacara, tanpa dengan aneh-aneh, hanya pakai surat dan kemudian dibalas gitu. Itu sesuatu yang kok bisa ya, tanpa dengan biaya ya, yang ya terjadilah teman-teman itu. Baru kemudian ya bisa bangun klinik dan sebagainya. Jadi itu contoh ya teman-teman Ingrid, bahwa sebenarnya setiap orang itu tanpa kita sadari memang dia membuat kotak-kotak atau kerangkeng dalam pikirannya sendiri gitu. Kayak tadi contoh Profesor Wahidin yang mengatakan, saya memang guru besar di ilmu pendidikan, tetapi membuat anak saya pulang dari Jogja dan punya klinik, buat saya nggak mungkin. Ya, ternyata sekarang udah jadi katanya, walaupun saya belum datang ke sana ya, tapi kata dia sudah jadi dan kapan-kapan saya akan datang ke sana, pengen lihat langsung dan dengar langsung bagaimana seorang profesor yang kemudian menemukan kesadaran bahwa seorang ayah juga bisa mewujudkan mimpi-mimpi anaknya gitu. Ya, kalau dia nggak memahami, kalau dia nggak sadar di langkah yang awal ini, saya sadar bahwa saya ya bisa membahagiakan, memberikan mimpi untuk anak saya, yaitu sebuah klinik atau rumah sakit kecil buat dia bekerja misalnya, ya akhirnya sulit terwujud ya teman-teman. Jadi ilmu kesadaran ya ini menjadi modal utama. Bahkan W.S. Renda dalam puisi mengatakan bahwa kesadaran adalah ya matahari di atas sana yang sangat besar menyinari gitu ya teman-teman. Dan siapapun orang yang menemukan kesadaran ya atau awareness, maka dia akan mulai melakukan sebuah langkah berikutnya. Maka apa yang tadi disampaikan oleh MC kita, oleh teman-teman ya memang ini terjadi ya. Orang bilang kok bisa dari mana ya dan sebagainya. Saya juga ingin kenalkan ya, ada seorang profesor yang profesor, dokter, kebayang ya, profesor, Mbak ya, dokter. Dan beliau ini tidak hanya itu, beliau juga adalah direktur utama rumah sakit yang ada di Jakarta, namanya Darmais. Mungkin Darmais tahu ya, rumah sakit Darmais kan sebelah Harapan Kita, betul ya? Ada rumah sakit Darmais, Harapan Kita. Dan beliau dia sharing tentang 7 Awareness, teman-teman ini. Sahabat-sahabat yang luar biasa, bagaimana 7 Awareness ini memberikan pengaruh sangat positif kepada para pimpinan yang ada di rumah sakit gitu. Bagaimana kemudian bisa mempengaruhi mindset, kemudian sampai ya soul set mereka, dan menjadi lebih layak dan lebih baik menghadapi situasi yang kadang-kadang berubah-ubah, situasi yang kadang-kadang bisa begitu cepat berubah ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat. Ya, saya ingin putarkan sebuah video ya, yang di antara video ini ya ada beberapa banyak direktur utama ya di rumah sakit, tapi yang saya ingin kenalkan adalah ketua Asosiasi Rumah Sakit Vertikal atau rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Dari mulai Gatot Subroto, kalau di Bandung itu ada
Ali Sadikin ya, di Jogja itu ada namanya Sarjito ya, di Semarang ada namanya Karyadi gitu ya, itu ada rumah sakit punya pemerintah. Kita lihat ya teman-teman Ingrid bagaimana dia sharing setelah dia mempelajari Seven Wonders. Keluar dari kotak yang selama ini mengungkungi. Ini awalnya sih Lagi kita self growth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Putri dari Rumah Sakit Permata Serdang di Kota Serang dari Banten. Kebetulan saat ini saya diundang ya untuk mengikuti pelatihan ini. Awalnya sih apaan sih Seven Awareness? Agak-agak gimana gitu ya. Tapi setelah mengikuti ini, waduh luar biasa sekali, alhamdulillah. Saya mendapatkan sebuah pencerahan, membuka pikiran, keluar dari kotak yang selama ini mengungkungi ya, bahwa saya seorang direktur, saya nggak pantas begini, saya nggak pantas begitu. Tapi setelah mengikuti The Seven Awareness ini dengan healthcare leadership training 2 hari yang saya ikutin, luar biasa sekali. Itu mengubah persepsi dan cara pandang saya, mengubah semua yang selama ini saya yakini tentang gimana sih seorang pemimpin, gimana menjadi seorang leader yang baik. Ini saya sarankan kepada teman-teman, rekan-rekan, para leader yang ada di luar sana, atau para calon leader yang ingin menjadi bagaimana seorang leader yang baik. Untuk mendapatkan pemahaman itu, ikutlah pelatihan ini. Alhamdulillah, saya telah mendapatkan kesempatan ini dan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Saya Profesor Dr. Abdul Qadir. Profesor Dr. Abdul Qadir. Jadi sudah doktor, S3, profesor juga, dan dia juga dokter, dan dia direktur utama Rumah Sakit Darmais ya. Kita dengarkan singkat. Sebagai Ketua Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia, kami merasakan bahwa materi yang dibawakan oleh Pak Nanang Qasim Yusuf ini itu sangat bagus dan sangat penting buat kami para leader atau para manajer di rumah sakit arti untuk bagaimana merubah pola pikir, merubah pola perilaku menjadi lebih baik ke depan. Tentunya dengan modal entrepreneurship dan leadership, kami harapkan kami bisa memimpin rumah sakit ke depan menjadi lebih maju. Oke, utang dong teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat ya. Jadi sebagai seorang pemimpin, ya, apalagi dia punya banyak ribuan karyawan misalnya, kalau dia nggak menemukan ilmu kesadaran itu ya agak berat juga ya, agak sulit, agak berat, bahkan bisa mengalami stress surrender ya, dengan berbagai tekanan, tuntutan, bahkan ketika COVID-19 kemarin ya. Tapi alhamdulillah para rumah sakit telah mempelajari Seven Awareness jauh-jauh hari, sehingga yang ditemukan adalah kesadaran ya. Tadi juga kita menyimak bagaimana artis-artis ya, Bu Rina dari mulai Krisdayanti, Ayu Diapasa, mungkin kayak Bu Ayu Diapasa itu udah sering kita lihat di TV. Kadang-kadang peran antagonis ya, kadang-kadang peran protagonis ya, peran-peran jadi ibunya siapa, lebih banyak menjadi ibu biasanya Ayu Diapasa ya. Dan ya, ketika seseorang itu memiliki kesadaran atau saya sadar, maka dia akan naik ke proses berikutnya adalah saya mengenal. Ya, banyak orang mungkin mengenal telinganya, mengenal wajahnya, mengenal tangannya, mengenal kakinya, ya, mengenal perutnya, tapi nggak mengenal dirinya gitu, nggak mengenal masa depannya. Dia nggak tahu juga ya masa depan itu ya ibarat lagu ya ngalir aja deh, tergantung aliran ya, tergantung ngalir aja gitu Mas Selamat. Akhirnya hidupnya ya mengalir sih, hidup sih, tapi kayak nggak ada desain teman-teman. Nah di dalam Seven Awareness misalnya di awareness of vision, di awareness yang ke-6, kayak Bu Rina dan teman-teman kita tuh kayak kemudian belajar lebih kenal lagi dengan diri kita. Itu yang kemudian menjadi satu hal yang menarik gitu. Oh ternyata saya bisa ya
Kayak Pak Slamet, oh ternyata saya punya kemampuan ya. Oh ternyata ya ada masalah tapi saya bisa mengenali diri saya bahwa saya punya talenta, punya karisma yang bisa ya membantu untuk menyelesaikan setiap persoalan ya teman-teman ibu, sahabat-sahabat yang hebat. Dan ini penting ya. Jadi mengenal diri maka dimulai dari kesadaran diri. Nah, kalau ilmu kesadarannya memang minim atau nggak punya, maka mengenal diri itu ya sebatas tahu nama, tahu tempat tanggal lahir, ya, tahu tempat tinggal, tahu kerjaan, tapi ya on your vision, milikilah ya, atau on your morning, atau milikilah, kuasailah masa depanmu teman-teman. Karena orang yang menguasai masa depan ya dia akan menang dalam kehidupannya hari ini teman-teman. Dan itu dilatih ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat, pengalaman seven awareness termasuk bagaimana menghadirkan masa depan menjadi hari ini, itu adalah ilmu yang sangat-sangat sulit dan mungkin jarang ya. Itu yang dilakukan oleh misalnya Stephen Jobs dalam Apple ya, bagaimana menghadirkan masa depan menjadi hari ini ketika mengatakan bahwa ke depan handphone kita nggak pakai tombol lagi tapi layar sentuh, dan orang pada komplain, pada protes bagaimana caranya handphone layar sentuh. Ya, tapi sekarang handphone teman-teman, handphonenya apa? Layar sentuh semua kan? Coba aja dicek ya teman-teman Ingrid, dari Malaysia Bu Atik layar sentuh kan, Mbak Joplo, Mbak Rina di Hong Kong layar sentuh semua kan, ya. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahwa memang masa depan itu adalah milik orang-orang yang berani melakukan terobosan dan mempersiapkan diri dengan matang. Jadi nggak cukup sebatas keberanian gitu Mbak Rina, tetapi juga membutuhkan perencanaan yang matang. Nah, di dalam seven awareness, dua hal ini dilatih juga, memiliki keberanian mendobrak masa depan dengan awareness of vision, dan juga perencanaan yang matang dengan awareness of silence. Dan itu kemudian dikolaborasi menjadi sebuah ya opportunity teman-teman, sahabat-sahabat hebat. Hingga ya buat teman-teman yang belum ya, semoga juga menemukan tadi yaitu mengenal diri ya, bahwa banyak sekali rencana, banyak sekali mimpi, banyak sekali ya dreams, goals yang sebenarnya menjadi milik kita, tetapi karena kitanya juga nggak yakin, akhirnya hilang begitu aja teman-teman. Sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman luar biasa. Dan ya saya juga mengajak teman-teman saya di para alumni Nako Center untuk terus kita melihat masa depan yang kita susun ya teman-teman Ingrid, dengan kebersamaan ya sahabat-sahabat hebat. Ya mungkin ini gambaran ya buat teman-teman bahwa masa depan itu adalah milik orang-orang yang berani melakukan terobosan dan juga memiliki perencanaan yang matang. Jadi kalau ada orang punya rencana hebat tapi nggak pernah berani melakukan terobosan, juga sulit juga mendapatkan ya sebuah opportunity ya teman-teman yang great. Tetapi kalau ada orang yang berani melakukan berbagai langkah tetapi nggak ada perencanaan, ya itu juga seringkali babak belur ya teman-teman yang great. Kita dilatih kemudian menyusun kembali ya opportunity kita dengan seven awareness, sahabat-sahabat hebat. Nah, saya ingin singkat aja, ini mungkin teman-teman juga boleh lihat bagaimana roadmap-nya yang ada di Nako Center ya. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, sehingga Anda pun nanti di Nako Center akan melihat kemana sih jalan atau langkah Anda yang nantinya ada di seven awareness ya teman-teman. Jadi di roadmap rumah kesadaran misalnya di tahun 2023 ini kita mulai dengan membangun banyak sekali channel di rumah kesadaran, dari mulai kita ada bimbel ya Pak Slamet ya, kemudian ada PAUD, ada PAUL ya, PAUL tuh dengan usia lanjut betul ya,
Kemudian di tahun 2024 nanti teman-teman akan mulai mengenal ada namanya sekolah kesadaran, baik formal ya dan pesantren kesadaran. Jadi buat teman-teman yang misalnya punya mimpi, cita-cita ingin punya pesantren, ya kolaborasilah dengan rumah kesadaran, apa enggak? Ya. Dan tahun 2025 para alumni Seven Awareness ini akan kita coaching untuk menjadi seorang konsultan di berbagai ya lembaga-lembaga pendidikan, misalnya kayak di Al-Azhar dan sebagainya, dengan pengalaman terlibat di sekolah kesadaran ini, teman-teman. Nah, baru di tahun 2026 misalnya kita akan membuat NAKOI International Leadership, bagaimana pelatihan-pelatihan Seven Awareness ke luar negeri, tetapi tidak hanya sebatas orang Indonesia, tetapi mulai membuat market baru adalah orang-orang luar negeri yang kemudian membaca buku Seven Awareness, membaca buku karya NAKOI yang akan datang. Sehingga kalau nanti dengan catatan buku ini nanti tidak hanya lagi di Gramedia, tetapi juga di luar negeri. Sampai ada NAKOI University. Nah, ini adalah contoh bahwa alumni Seven Awareness juga akan ikut berkembang. Jadi suatu saat mungkin kalau misalnya kita sudah sangat sibuk di urusan di luar negeri misalnya untuk training di sana, maka di Indonesia yang akan menangani adalah asosiatnya kan, kayak Pak Slamet, mungkin kayak termasuk ya teman-teman para alumni Seven Awareness, termasuk di PLN ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya. Jadi termasuk di Kementerian Agama ya, sahabat-sahabat yang hebat. Jadi proses ini kita akan besar bersama-sama, berkembang bersama-sama dengan para alumni dan juga para sahabat-sahabat kesadaran. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat, ini contoh bahwa kalau kita kemudian nggak punya roadmap, nggak punya vision yang clear, kita nggak mengenali masa depan kita, maka yang terjadi ya kita akan melihat apa yang di hadapan kita aja. Di hadapan kita adalah tembok, ya tembok yang kita lihat. Di hadapan kita adalah hutang yang kita lihat. Di hadapan kita adalah masalah yang kita lihat. Di hadapan kita adalah beban yang kita lihat. Mimpi itu udah nggak ada lagi. Yang ada adalah masalah. Teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang hebat. Jadi kebayang ya Pak Slamet, waktu Pak Slamet misalkan belum ikut Seven Awareness, ketika ditagih utang itu gimana Bu Rina ya, Pak Slamet ya, belum tahu ilmunya ya, langsung itu bisa banyak yang dirasakan ya, bahkan fisik pun merasakan, dari mulai mules-mules sampai pikiran buyang ya, ketika stres ya, perut pun mulai ikut memberikan tanda ya, ke toilet terus ya, keringetan lagi, sampai kemudian bisa masuk rumah sakit loh, karena kadang-kadang fisik ini lebih follow kepada psikis kan. Tapi ketika Pak Slamet dia psikisnya dia tenang ya, jiwanya juga terkontrol, terkendalikan, sehat juga teman-teman. Jadi sahabat-sahabat yang great, bahkan di buku Seven Awareness dituliskan bahwa pada saat jiwa berubah, terkadang badan tuh udah nggak ada artinya lagi. Kalau jiwa sudah berubah, ya. Kalau jiwa sudah berubah, olahraga jam 5 pagi itu ya gampang-gampang aja, karena badan akan follow kan. Tapi kalau jiwanya belum berubah, ya itulah jam yang paling nikmat untuk tidur kan. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Jadi kembali kepada kajian kita yang tadi sampaikan bahwa mengenal diri inilah yang juga harus dimulai dari tadi sadar diri, mengenal diri termasuk mengenal masa depan diri Anda ya. Kenapa kadang-kadang orang tuh nggak mau mengenali masa depannya? Karena menakutkan, karena menyeramkan, karena sebagian membingungkan. Apakah itu milik saya atau milik orang lain? Ya. Karena yang diceritakan kepada orang-orang sekitarnya malah mengatakan bahwa itu kayaknya bukan milik kamu, itu milik orang lain ya. Sehingga akhirnya nggak usah terlalu banyak bermimpi besar gitu ya Pak Slamet dan sebagainya. Ya, tapi pengalaman saya memecahkan rekor muri, nulis buku,
pengalaman sampai hari ini, ya itu yang kemudian mengenal diri itu sangat penting ya. Kemudian yang juga super penting adalah saya bisa mengendalikan diri saya. Anda bisa punya kekuatan kontrol terhadap dirimu sendiri. Ya, Anda bisa mengendalikan diri. Nah, ini adalah bagian yang mendekati sebuah perubahan nyata ya, teman-teman. Ini yang kemudian kita berlatih dengan 21 Days to be Transhuman, ada bimbingan, ada monitoring, ada evaluasi, dilatih terus-menerus tanpa putus, teman-teman. Sahabat-sahabat hebat. Jadi ujungnya adalah ya saya berubah lebih baik ya. Dan nomor 5 adalah saya adalah manusia di atas rata-rata ya, teman-teman. Jadi manusia di atas rata-rata itu ya gambarannya itu dimulai dari sadar ya. Tapi kalau kemudian kita ingin langsung berubah, nomor 4, tanpa ada sadar diri, ya ini agak sedikit sulit ya, teman-teman. Ya, sahabat-sahabat yang hebat, sulit untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Jadi semoga proses ini menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup Anda, bahwa saya, Anda semua bisa insya Allah ya menjadi pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi-pribadi di atas rata-rata. Semoga dicatat tanggalnya ya, Jumat ini kita mulai jam 1 siang ya sampai malam, sampai jam 9 ya, ada break asar, break maghrib, dan Anda bisa langsung hubungi Nako Center ya, Bu Rina, teman-teman yang great ya, yang mungkin baru juga boleh di screenshot ya flyernya. Insya Allah kita akan ya berjumpa kembali di Seven Awareness angkatan ke-27 ya Mas Slamet. 27 untuk sama-sama learn to be transhuman, belajar menjadi manusia di atas rata-rata, learn to be transhuman, teman-teman yang great. Buat Anda yang sudah ikut 21 days ya, ini sebenarnya sebelum 21 days, tapi karena corona maka 21 days didahulukan. Kita dapatnya 21 days Seven Awareness, 21 days lagi. Habis 21 days Seven Awareness, praktek 21 lagi lebih semangat ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Demikian ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya. Semoga Allah mudahkan teman-teman bisa bergabung, keluarganya, temannya juga bisa bergabung, dan ya menemukan tadi yang sudah kita bedah dari mulai saya sadar ya, saya bisa mengenal diri saya, masa depan saya, kemudian bisa mengendalikan diri, teman-teman yang great, dan akhirnya saya bisa berubah, dan kita semua pantas layak menjadi manusia-manusia di atas rata-rata ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Insya Allah ya, teman-teman hebat, dan semoga dimudahkan ya, teman-teman yang great. Ini ada banyak teman-teman yang mungkin Pak Tajudin, Bu Mudira, dan teman-teman yang lain ya, Bu Siti Hajar. Kemudian ya ada juga sahabat-sahabat yang baru ya, selamat bergabung ya Pak Farul di Seven Awareness angkatan 27. Dan buat para alumni yang mau mendalami, selamat bergabung ya. Kosongkan lagi sehingga banyak ilmu yang bisa diserap dan bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari ya, teman-teman. Kita dulu dengan semangat, Bu Rina, Lutfia, terima kasih untuk teman-teman yang isi acara, Pak Slamet, Bu Atik tadi ya dari Malaysia, Pak Fahrul, Bu Rina, dan kita doakan tadi Bu Umi ya, Umi Malika sedang kurang sehat, diberikan kesembuhan, sehat walafiat, dan bisa bergabung kembali ya, teman-teman. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Singkat tapi semoga ini menjadi sebuah momentum buat kita semua ya, bahwa I'm awareness, saya sadar terhadap potensi yang kita miliki, dan kita bisa sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Kita terus dengan semangat teman-teman yang pastikan wajahnya bahagia semua,
dan semuanya auranya aura kasih ya Pak Slamet dan teman-teman Inggris, sahabat-sahabat debat. Insya Allah ya kalau Anda mau bergabung nanti tanya ke teman layarnya tadi dan langsung aja bergabung dan insya Allah akan dapatkan buku Seven Wonders ya teman-teman. Salam kesadaran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Itulah tadi rekan-rekan semuanya, rekan-rekan yang great. Ternyata tidak mudah menjadi manusia yang berhasil di atas rata-rata ya. Beberapa proses yang harus kita lalui bersama. Yang pertama harus sadar. Tadi seperti yang Coach sampaikan, yang pertama harus sadar. Kemudian setelah sadar tentu saja kita akan bisa mengenal diri kita. Dan setelah kita mengenal diri kita tentu saja pasti kita bisa mengendalikan diri kita, dan setelah kita bisa mengendalikan diri, disitulah pasti akan ada perubahan yang lebih baik daripada diri kita juga. Dan setelah kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, disitulah baru kita bisa disebut menjadi manusia yang berada di atas rata-rata. Rekan-rekan semuanya, semoga kita terus berproses ya, menjadikan manusia di atas rata-rata, dan semoga impian dan cita-cita kita bisa berhasil dengan baik. Dan tentu saja jangan lupa juga kita selalu berusaha untuk selalu mengikuti webinar ini kapanpun dimanapun, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam sehat walafiat, bahagia, bebas hutang, sukses, dan menjadi manusia di atas rata-rata. Seperti Pak Slamet ya. Alhamdulillah. Mungkin saja Bu Anis, baru muncul nih Bu Anis. Terima kasih. Mungkin HP lobet baru pulang. Sampai baru pulang langsung kayak ikut gitu. Alhamdulillah masih ada waktu sedikit. Nggak apa-apa daripada tidak sama sekali ya Pak Anis. Sukses selalu, semangat selalu, dan untuk semuanya juga saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullah.